wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Sallallahu alihi alaihi wasallam. washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini, hari yang cerah, yang penuh berkah di hari Rabu ini, tanggal 17 Desember 2025 atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah, insya Allah kita akan melaksanakan kajian tafsir. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Dr. Sindu Irwansyah. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Solihat. Mangga Ibu diaturanan. Atur nuhun Pak Hasim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun. Terima kasih Ibu Siti Solihat yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada yang membacakannya dan kita semua yang menyimaknya. Untuk Amin. selanjutnya dipersilahkan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Sindu Irwansyah. Mangga Pak Ustadz. Ngatur nuhun, izin share screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta jajarannya dan seluruh dosen dari Fakultas Hukum serta jemaah baik di lingkungan Unisba ataupun yang di luar Unisba yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih dibangunkan dari tidur kita karena tidur ini adalah teman dekatnya kematian. An-naumu akhul lil mauti. Tidak ada yang bisa terbangun dan tidak ada yang bisa membuka matanya kecuali Allah yang telah membukakan mata, Allah yang telah menggerakkan juga tangan kaki kita semuanya sehingga kita bisa terbangun. Ini sebuah hidayah sekaligus juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa hadir juga di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kita semuanya diakui sebagai umatnya sehingga di yaumil akhir kelak nanti kita bisa mendapatkan pertolongan syafaatul udmanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa pagi hari ini kita hadir di majelis ilmu merupakan satu buah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul
ya, di rumah-rumahnya Allah, maksudnya adalah juga di majelis ilmu, ya. Yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca kitab Allah, termasuk juga tafsir-tafsirnya. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian juga saling memberikan ilmu di antara mereka semuanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan. Ketenangan hati ini sangat luar biasa. Mahal ketenangan hati ini, ibu bapak semuanya. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak yang jabatannya tinggi, berapa banyak kemudian juga yang hartanya begitu, wah pokoknya mah banyak lah. Tetapi semuanya itu tidak menjadi kemutlakan untuk bisa mendapatkan ketenangan. Karena banyak orang yang hanya makan dengan kerupuk kecap tapi tenang. Orang yang hanya hidup di sebuah gubuk kecil, tetapi hati mereka tenang. Maka ketenangan merupakan sebuah anugerah yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan sebab ataupun sababiahnya adalah melalui majelis ilmu ini. Dan Allah pun juga akan menurunkan yang namanya rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Kalau Allah sudah mencintai kita semuanya, apapun yang kita minta, bahkan sesuatu yang belum tersirat dari keinginan kita, Allah akan memberikan itu sebagai jalan kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada subuh kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian keilmuan di Fakultas Hukum berkaitan dengan perzinahan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hashim. Ini dikhususkan pada ayat Al-Isra, pada surat Al-Isra ayat 32. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Eh, dari ayat ini kita mencoba untuk membedah satu persatu, dipilah-pilah, karena memang pada setiap kata, pada setiap juga huruf, terlebih lagi ayat, itu mengandung mukjizat, kebesaran makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diungkap oleh para ulama, dan kita perlu mengetahui pada ayat yang tadi dibacakan, yaitu Al-Isra tadi. Yang pertama adalah lafad wala taqrabu. Wala taqrabu ini yaitu ada lafad la di sana ataupun huruf la. Huruf la itu mengandung sebuah larangan yang dimana lafad larangan ini dikaitkan dengan kata jangan mendekati. La itu jadi dan janganlah kemudian dikaitkan dengan kata takrobu, mendekati, sehingga bermakna jangan mendekati. Nah, lafad wala takrobu ini menurut para ulama ahli bahasa itu mengandung tiga makna. Yang pertama adalah makna tahwif. Tahwif itu artinya menanamkan rasa takut. Nah itu, ya. Jadi bagaimana Allah ketika seseorang itu membaca ayat ini wala taqrabu, ya, itu ada rasa takut di dalam hati seseorang yang sedang membacanya. Itu. Nah, eh, lalu kenapa kemudian Allah tidak menggunakan langsung kata zina? Ya. Jadi bukan wala taznu, bukan. Tetapi wala taqrabu zina. Berbeda. Kalau wala taznu, janganlah kamu berzina. Tetapi Allah tidak menggunakan langsung pada objek zinahnya. Tetapi Allah membuat kata itu dengan kata-kata mendekati terlebih dahulu. Janganlah kamu mendekati. Ya. Kenapa? Karena memang eh, dalam konteks ini Allah ingin memberikan rasa takut kepada setiap hati kita semuanya. Contoh misalkan begini, eh, padahal misalkan kalau ada seseorang berbicara
jangan masuk ke rumah kosong itu. Sepertinya rasa takut itu tidak tidak muncul ya. Jangan masuk ke rumah kosong itu, gitu. Ah, biasa-biasa saja, ya. Tetapi kalau ada orang yang bilang jangan dekati rumah kosong itu, oh itu beda itu, ya. Apa yang tertanam dalam diri kita akan berbeda, walaupun objeknya sama, begitu ya. Yang pertama adalah jangan masuk rumah itu, ya. Yang kedua, jangan dekati rumah itu. Nah, dari konteks itu kalau kalau yang kedua tadi jangan mendekati rumah itu, gambaran gambaran kita apalagi rumah itu rumah kosong, waduh sudah pasti yang muncul adalah rasa takut, kemudian juga kewaspadaan, kehati-hatian, muncul pertanyaan-pertanyaan, ada apa ya di rumah itu ya, begitu ya. Maka tidak sedikit orang yang mendapatkan kabar, ya, tuh jangan dekati rumah itu. Kadang-kadang untuk lewat lewat rumahnya saja menjadi takut, muter gitu. Itu biasanya kalau orang dulu tuh begitu, ya. Itu jangan dekat rumah, jangan dekat-dekat rumah kosong itu tuh. Itu saking takutnya kalau sudah lewat maghrib gitu, itu dia lebih rela untuk berputar jalan lebih jauh daripada harus melewati rumah itu. Kenapa? Tadi teh gitu. Allah ingin menyimpan, menanamkan rasa takut pada setiap hambanya ketika seorang hamba itu membaca ayat wala taqrabu. Begitu. Nah, jadi rasa kehati-hatian, kewaspadaan yang dimiliki oleh seorang hamba sehingga memunculkan bagi dirinya untuk menghindari apa yang disebut dengan zina. Walaupun orang itu belum tahu secara eksplisit apa dampak, ya, yang akan muncul dari perzinahan. Sama seperti tadi, jangan dekati rumah kosong itu. Orang tidak tahu sebetulnya ada apa di dalam rumah itu, ya. Tanpa harus tahu terlebih dahulu, dia sudah menjauhi rumah itu karena adanya rasa takut dan kewaspadaan, supaya hal-hal negatif yang ada di rumah itu tidak dia lihat, tidak dia dapatkan. Sama dengan perzinahan, ya. Jadi orang kalau sudah takut dengan perzinahan, maka tanpa harus mengetahui terlebih dahulu apa dampaknya, apa negatifnya yang akan sampai kepada dirinya, dia sudah takut terlebih dahulu untuk mendekati yang namanya perzinahan. Yang kedua, yaitu para ulama bahwa kata la taqrubu ini memiliki makna mubalaghah. Mubalaghah ini artinya adalah bahwa Allah ini ingin menguatkan makna secara maksimal, secara tepat, ya, secara maksimal supaya pesan ini bisa sampai tertanam kepada jiwa orang yang sedang membaca ayat itu, gitu. Sehingga eh, ketika mubalaghah ini diasumsikan dan terbaca oleh orang yang sedang membaca ayat ini, maka yang muncul adalah perluasan makna bahwa zina itu tidak hanya tok zina itu, ya, tetapi diluaskan maknanya bagaimana orang itu tidak membentuk suasana perzinahan ataupun tidak mendekati suasana yang bisa menimbulkan perzinahan, tidak mendekati tempat yang bisa juga menimbulkan perzinahan, termasuk juga interaksi, termasuk juga pandangan, termasuk juga media-media, wadah-wadah, ya, yang bisa menyampaikan seseorang sehingga terjatuh kepada perzinahan akibat bangkitnya syahwat itu sendiri, gitu. Nah, eh, jadi ketika orang membaca ayat ini, dia sudah bisa menerka, waduh, ini kira-kira keadaan seperti ini bisa mendekatkan diri saya kepada zina nggak ya? Dia tidak mencoba untuk mencoba dulu, tetapi mencoba untuk menjauhi hal yang bisa mendekati dirinya kepada perzinahan. Termasuk tadi tempat-tempat. Dia bisa memilih dan memilah dengan akalnya yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Kira-kira kalau tempat ini bisa membawa dampak kepada saya mendekati zina nggak ya? Gitu.
Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih dan memilah kemudian apa yang akan berdampak kepada dirinya nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhirat. Tidak sembarang dia datang, misalkan dia tidak mudah datang untuk apa ya, naudzubillah, ke diskotik misalkan, hanya untuk apa, mencari kesenangan, mencari hiburan, atau untuk melepas yang namanya kepenatan. Tidak, bukan itu, ya. Karena dia tahu kalau tempat itu adalah tempat yang bisa mendekatkan dirinya jatuh kepada perzinahan. Termasuk juga interaksi, cara berbicara dan sebagainya. Gitu. Ini pun memang eh, perlu dijauhi oleh seseorang agar tidak terjatuh kepada perzinahan itu sendiri. Yang ketiga adalah pandangan. Ya, ini juga bahaya ini. Ya, tidak sedikit seseorang terjatuh kepada perzinahan diawali dari pandangan terlebih dahulu. Ya, yang laki-laki lihat perempuan awalnya memandang begitu kan? Aduh, gelis ya, gitu begitu ya. Aduh, cantik nih, gitu ya. Kemudian pandangan itu akan melihat mulai dari atas, bagian atas perempuan itu sampai bagian bawah perempuan itu. Memang begitulah apa, setan menghiasi perempuan. Makanya bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita melalui sabdanya bahwa ketika seorang perempuan itu keluar dari rumah, maka setan akan mencoba untuk menghiasi perempuan itu begitu sangat indah. Dia berada di mukanya, dia berada di dadanya, dia berada kemudian di, mohon maaf, di pantatnya, ya, terus begitu. Karena memang apa, pandangan ini merupakan salah satu masuknya kemaksiatan-kemaksiatan baik yang kecil ataupun yang besar, begitu. Termasuk juga media, media yang membangkitkan eh, syahwat ini ya. Ini apa, contoh saja, saya kadang-kadang suka bermain apa namanya, video di TikTok ya. Kadang-kadang kalau kalau ngaji dengan santri, kadang saya suka online di TikTok. Tapi begitu, ibu bapak semuanya, kadang-kadang ada yang mau WA itu, maksudnya pesan melalui TikTok dulu ya, bertanya Ustadz orang mana, kemudian asli mana, begitu ya. Terus kemudian dia bertanya lagi di sana, misalkan saya jawab di Bandung, apakah di sana ada tempat pariwisata yang bagus, karena dia datangnya bukan bukan orang Bandung yang bertanya, dia orang orang Sumatera begitu ya. Tapi terus itu kalau dilayani, dia akan bertanya pada akhirnya apa? Mungkin apa, Ustadz punya nomor WA supaya interaksi kita bisa lebih apa ya, lebih dekat katanya. Waduh, nah ini ya, memang media-media itu kalau kita tidak pintar-pintar untuk menutup syahwat kita gitu ya, waduh itu bisa membahayakan itu, ya. Karena memang kadang-kadang foto-foto mereka pun di profilnya ya itu cantik-cantik begitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman tidak tergoda oleh hal-hal tersebut yang pada akhirnya saya secara pribadi ya sudah sampai di situ saja ngechatnya, tidak saya balas-balas kembali begitu. Karena memang itu pertama kali, oh begini ya ternyata ya TikTok tuh begitu. Itu. Nah, itu kalau dilanjutkan, wah itu sudah, itu akan bisa mendekati seseorang kepada perzinahan. Mungkin bisa jadi dia bukan orang Sumatera, dia pun tidak ada maksud ingin silaturahmi, tapi memang betul-betul, misalkan naudzubillah ya, kalau dia adalah seseorang yang memang mencari laki-laki yang bisa dia jerumuskan, naudzubillah, semua naudzubillah itu, begitu. Nah, maka dari makna mubalaghah ini dan tahwif ini, ya, dalam lafadz wala taqrabuz zina ini, itu sejalan kalau di dalam kaidah fikih itu disebut dengan saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah ini adalah menutup celah kerusakan. Sebelum kita terjerumus, terjatuh ke dalam kerusakan itu, maka Allah sudah tutup pintu ya seseorang untuk mendekati dari kerusakan itu sendiri. Maka lafadznya adalah wala taqrabuz zina gitu. Nah, ini ada sebuah kisah ya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin
ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyatun. Ayyuma imratin, mana saja perempuan, ista'tarat, yang perempuan itu memakai wangian. Banyak tuh perempuan-perempuan ya, yang pakai wangi-wangian. Tapi saya kira di Indonesia tidak seperti di Timur Tengah. Kadang-kadang di Timur Tengah tuh perempuan itu kalau pakai wangian itu wah masya Allah, udah kayak seperti yang kayak mandi parfum gitu ya. Wangi banget itu, wangi banget. Saking wanginya itu kadang-kadang kita juga mencium parfumnya jadi apa? Bahasa Sunda nate enak gitu ya. Gitu. Nah, di Indonesia ya di lingkungan kita pun ya tidak sedikit perempuan-perempuan yang kemudian dia memakai parfum ya. Dia memakai parfum, Famarot kemudian perempuan itu berjalan, maksudnya adalah keluar rumah ya, berjalan ala kaumin ya di hadapan kaum, baik laki-laki ataupun baik perempuan, misalkan dia jalan-jalan kemudian ataupun ke mall ataupun kemana lah begitu. Tapi di dalam dirinya itu dia semprot dengan parfum. Untuk apa? Liyajidu rihaha, sehingga ya kaum tadi itu terutama yang laki-laki itu eh, bisa mendapatkan harumnya perempuan tersebut. Coba ya, itu biasanya kalau laki-laki ini ya, laki-laki kalau mencium parfum dari perempuan yang sedang lewat itu pasti akan tergoda matanya untuk melihat dan menatap. Siapa sih itu? Ya, itu kadang-kadang bisa terdorong itu memang setan tuh luar biasa, bedasnya luar biasa. Ya, gitu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kalau ada perempuan lewat aja set gitu ya, itu langsung, duh sengitnya. Itu mata itu pengennya tuh langsung melirik, melihat siapa sebetulnya perempuan itu. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan liyajiduri haha. Ya, sehingga kaum itu dia berusaha untuk mendapatkan harumnya perempuan itu, dilihat dilirik. Maka untuk mendapatkan harumnya pada diri seorang perempuan fahiyah zaniatun. Perempuan itu sudah masuk kategori perempuan yang berzina. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya, tapi oleh ulama bukan berarti kemudian dia betul-betul berzina. Ini adalah kiasan besar bahwa tidak sedikit ya dampak dari perzinahan itu salah satunya adalah ketika perempuan terlalu berlebihan di dalam bersolek, termasuk juga memakai parfum yang pada akhirnya dia keluar sengaja untuk mengundang eh, laki-laki agar bisa melihat dirinya, dan akhirnya tidak sedikit juga orang yang kemudian terjatuh kepada perzinahan. Ya, fahiyah zaniatun wa kullu ainin zaniatun, dan setiap mata itu adalah pelaku zina. Begitu. Jadi mata pun berzina, perempuan itu pun berzina. Dalam artian adalah segala media yang bisa mendekatkan seseorang pada perzinahan itu sudah masuk kategori eh, zina itu sendiri. Ya. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kutiba ala ibni Adama nasibuhu. Kutiba telah ditetapkan ala ibni Adama pada turunan anak Adam. Nasibuhu bagiannya, ya, bagiannya anak Adam minaz zinah dari perzinahan. Masya Allah. Ya, ini jadi Allah telah menetapkan pada setiap diri kita ini itu adanya potensi untuk berzina, potensi. Ya, ada bagiannya untuk potensi itu. Mudriku dzalika, ya, yang bisa diperoleh ya bagian zina itu lama halata, yang tidak bisa apa lama halata itu ya, ya yang tidak bisa terelakkan, yang tidak bisa terelakkan ya. Apa bagian dari perzinahan itu yang akan dialami oleh setiap anak Adam itu? Yang pertama adalah al-ainani zinahuma an-nadhru. Yang pertama adalah al-ainani, dua mata, dua mata. Zinahuma, zinahnya dua mata adalah an-nadhru, penglihatan. Tadi ya, ya mata mata kita tidak sedikit ya melihat hal-hal yang memang
terfokus kepada yang membangkitkan syahwat. Terlebih lagi jikalau apa itu Ya. gimana Pak Husni? Oh ini mana bete narasi. Baik, Apalagi kita lanjutkan. Eh, itu ya, enggak saya. yang kedua yaitu wal udunani, ya, kedua telinga zinahuma al istima'u, ya, zinahnya kedua telinga adalah al istimna, melalui pendengaran, ya, dari pendengaran itu, melalui teleponan, ya, wujud manusia tidak ada, tapi melalui apa, telinga kita bisa berzina itu terus bisa membangkitkan syahwat, begitu terus gitu. Wal lisanu, dan lisan, zinahu al kalamu, dan zinahnya lisan itu adalah al kalamu, itu berbicara, ya, merayu, ya, kamu cantik, kamu pintar, kamu baik, gitu. Tidak sedikit perzinahan dimulai dari rayuan-rayuan terlebih dahulu. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Tidak sedikit eh, baik laki-laki ataupun perempuan yang sebetulnya sudah memiliki pasangan hidup, tetapi terjatuh di dalam perzinahan yang diawali dari pembicaraan terlebih dahulu, ya, sering bertemu, saling menatap, saling curhat dengan telinganya, kemudian mendengar, kemudian terungkaplah kata-kata yang kemudian saling menyanjung. Disitulah kemudian orang itu terjatuh ke dalam perzinahan. Waliyadu zinaha albatsyu, waliyadu dan tangan, zinahnya tangan itu adalah albatsyu. Albatsyu itu adalah dengan cara menyentuh, ya, menyentuh. Makanya begitulah orang kalau sedang memadu kasih, ya, kayaknya kalau tidak pegangan tangan itu tidak asyik. Memang begitu setan membentuknya, ya. Setan itu membentuk, meracuni, menipu daya seseorang itu. Kalau dia belum menikah, maka bagaimana caranya setan itu menjerumuskan seseorang itu kepada perzinahan. Itu tujuan dari setan. Tapi kalau orang itu sudah menikah, karena menikah itu ibadah, bagaimana setan itu menipu daya supaya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Ya, makanya berbeda, ya. Mungkin orang-orang yang belum menikah dengan yang sudah menikah, bagaimana cara memandang pasangan hidupnya ataupun kekasihnya berbeda. Cara pandangnya, cara berbicaranya, ya, cara menyentuhnya berbeda itu, berbeda, ya. Eh, apa ya? Kalau mungkin bisa dibahasakan tidak sehangat mungkin, ya, tidak sehangat memandang, mendengar, bercengkrama dengan yang belum menikah pada saat berpacaran misalkan. Naudzubillah subhanahu gitu, ya. Itu tidak sedikit itu. Makanya orang yang kalau sedang memadu kasih, ya, di dalam keburukan, dalam arti yang belum 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 menikah begitu, belum sah, itu pegangan tangannya luar biasa itu, rekat gitu, ya, rekat gitu. Tapi kalau sudah menikah, mangati payungnya mapah mah gitu. Ini, ya, memang godaan syaitan yang begitu. Kemudian warijlu zinaha al khuto. Warijlu dan kaki zinahnya kaki itu adalah al khuto. Kalau itu adalah dengan melangkah. Kemana kaki itu melangkah? Ya, seseorang melangkahkan kakinya walaupun jauh, ya, tapi untuk mendatangi kekasih pujaannya, ya, dia rela untuk melangkahkan kakinya. Tapi kalau dalam bentuk kebaikan ibadah, coba ke masjid, ya, seperti apa itu, DKM, ya, rumah dekat masjid, DKM dekat ke masjid, ya, rumah dekat ke masjid, itu walaupun beberapa langkah tetap saja, walaupun sudah adzan, kadang-kadang berat untuk melangkahkan kaki kepada ketaatan. Tapi berbeda jikalau kaki itu melangkah kepada sebuah keburukan dan kemaksiatan. Itu memang luar biasa emang. Setan itu betul-betul musuh yang sangat nyata, walaupun belegedegnya tidak kelihatan, tapi wajib untuk kita imani. Sebagaimana banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala, memang eh, setan itu adalah musuh yang begitu sangat real dan nyata. Jadi zinahnya kaki adalah dengan cara melangkah. Wal qalbu yahwa yatamanna. Wal qalbu dan hati itu yahwa.
Yahwa itu memiliki nafsu ataupun keinginan yang kuat. Yahwa, ya. Wa yatamanna, dan kolbun pun itu yatamanna, angan-angan berkhayal begitu. Andai kata, masya Allah, indahnya ya kalau berdua, indahnya, indahnya, begitu terus. Yatamanna. Wa yusaddiqu dzalika al-farju, ya. Kemudian akan membenarkan itu semua, ya, membenarkan dari bagian mata, bagian telinga, bagian lisan, bagian tangan, bagian kaki, bagian hati. Kalau sudah dibenarkan oleh farj, oleh kemaluan, ya, wah, itu bisa terjatuh kepada zina. Au yukadzibuhu, atau dia akan menentangnya. Maka yang terakhir ini yang akan menjadi pengendali itu adalah kemaluan seseorang. Jadi dengan kemaluan itu nanti dia bisa menolak ataupun bisa juga membenarkan. Kalau menolak maka dia akan terjauh dari perbuatan zina. Tapi kalau mengiyakan dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan itu sendiri. Naudzubillah, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua kita dan keluarga kita serta keturunan kita semuanya dari perbuatan zina ini. Selanjutnya, makna yang ketiga yaitu tazkiyatun nafsi dari lafaz tadi wala taqrabu zina, ya, bahwa eh, batin serta pikiran ini, ya, itu bisa mempengaruhi sehingga membuka pintu-pintu maksiat. Jadi kalau tadi kembali kepada hadis yang sebelumnya, bahwa memang betul maksiat itu, ya, itu dibuka pertama kali melalui panca indera. Dari basor dulu, mata, kemudian setelah itu bisa dari telinga, dari pendengaran, kemudian dari lisan, dari ucapan, ya. Sehingga larangan mendekati itu bermakna menutupi pintu maksiat sebelumnya, ya. Karena memang ibu bapak semuanya, syahwat yang dibiarkan tumbuh dari lintasan khotir, dari lintasan pikiran. Khotir itu adalah lintasan pikiran, ya. Itu bisa menjadi niat dan akhirnya akan memunculkan sebuah perbuatan. Awalnya dari pikiran dulu sebetulnya, dari angan-angan dulu tadi, ya. Menurut hati, menurut pikiran itu ada angan-angan, ada cita-cita, ada keinginan yang kuat. Itu artinya adalah khotir, lintasan, ya. Yang nanti dari lintasan-lintasan itu membayangkan perempuan, yang tadi cantik ya, yang tadi, wah, kata perempuan, yang tadi gagah banget ya. Nah, itu lintasan-lintasan di dalam pikiran itu, kalau kemudian diikuti, maka nanti akan memunculkan niat. Dia akan mencoba untuk mengejar bagaimana bisa mendapatkan apa itu lawan jenis tadi itu, yang akhirnya kemudian nanti akan memunculkan sebuah perbuatan mendekat, bertemu, ya, dan sebagainya. Akhirnya jatuh pada perzinahan. Betul memang tidak ada maksiat yang besar kecuali diawali dari maksiat-maksiat yang kecil. Betul. Tidak mungkin orang itu langsung jatuh kepada perzinahan. Tapi dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya tadi teh, ya, dimulai dari lintasan dulu, lintasan bayang-bayang dalam pikiran, ya. Kemudian muncul niat, kemudian pingin melihatnya kembali, kemudian pingin bertemu, akhirnya dari sana kemudian bercengkrama, ya, dengan lisannya, kemudian memegang, ya, dengan tangan terus begitu melangkahkan kakinya untuk senantiasa pingin bertemu, kangen sono dan sebagainya. Begitu, ya. Nah, makanya menurut siapa itu Imam Nawawi, ya, menurut Imam Nawawi, bahasa sesungguhnya innal ma'asi kulliha tabda'u bisaghair. Sesungguhnya semua kemaksiatan itu dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Tsumma tasiru kabair. Kemudian dari yang kecil itu akan menjadikan dosa itu menjadi yang besar. Bil idrori alaihi, bi idrori alaiha, dengan cara dilakukan terus menerus. Yang kecil-kecil itu dilakukan terus menerus, continue begitu, ya. Zinah mata, zinah lisan, zinah tangan, terus begitu. Karena kadang-kadang syahwat itu pengen terus meningkat, ya. Awalnya ketemu pengennya satu kali, kemudian nanti nagih menjadi dua kali, tiga kali, begitu, ya. Terlebih sekarang sudah ada HP, ya. Baru bertemu saja secara jasad, baru sampai rumah pengennya video callan, ya. Baru saja ditutup pengennya nelpon lagi, terus begitu. Memang syahwat itu terus menerus. Nah, itu kalau kalau nafsu syahwat itu diikuti secara kontinu,
ya tadi dia akan menjadikan satu titik celah jalan untuk menjadikan yang kecil itu sesuatu yang besar. Makanya eh, menurut orang-orang yang senantiasa membersihkan hati, ya, yang namanya nuktoh itu, yang namanya titik itu berawal dari titik-titik yang kecil dalam hati. Titik, titik, titik. Tapi kalau titik-titik itu terus, ya, di apa diakomodir, diikuti, ya, nuktoh hitam tadi itu, maka nanti akan menutupi seluruh hatinya sehingga hatinya menjadi gelap. Pada akhirnya kalau sudah gelap, hidayah Allah tidak turun, ya, nasihat tidak masuk dan sebagainya. Baik. Di sini ada sebuah hadis, ya, ruya oh, ruya anna rojulan kana minal ubad. Mana ini? Ma'rufan bil waro. Diriwayatkan dari sebuah hadis, diriwayatkan anargojan sungguhnya satu laki-laki karena minal ubad itu termasuk orang-orang yang ahli taat, ya, ahli taat. Bil waro, dia memiliki sifat waro. Waro itu artinya adalah orang yang menjauhi dari keharaman, ya, termasuk juga kesyubhatan. Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang haram. Jadi orang ini memang senantiasa orang yang memiliki sifat yang waro, gitu. Wahif di nafsi, dan orang ini pun adalah orang yang bisa menjaga dirinya, ya. Dzata yaumin, pada suatu hari, nadhara ila imraatin, ya. Laki-laki yang soleh ini dia melihat kepada seorang perempuan, min khilali nafidatin, dari sela-sela jendela, ya, ini sela-sela jendela ini. Ya, noong mun kita mah, ya, ih, ada cewek, ada perempuan begitu, ya. Nadrotan wahidatan, hanya dengan penglihatan satu kali saja sebetulnya, nggak banyak, sekali noong dari celah jendela gitu saja. Oh, itu cewek cantik gitu, ya. Atau laha, gitu, ya. Nah, dengan pandangan sekali, tapi agak lama begitu, ya. Ah, Fatahawwalat an-nadratu ila khotir. Kemudian berpindah dari pandangan tadi itu, ya, kepada tadi khotir, itu lintasan pikiran, masuk tuh, merasuk, ya, merasuk ke dalam pikiran, ya. Wa tahawwala al khotiru ila syahwatin. Kemudian, ya, dari lintasan pikiran masuk kepada syahwat, memunculkan syahwat, ya. Wa tahawwalati syahwatu ila mauidin, ya. Kemudian, ya, dari mulai syahwat muncul juga, ya, kepada hal-hal yang kemudian dia dia inginkan lebih 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 mendalam. Summa innal mar'ata, jadi dia mendatangi perempuan itu, ingin bertemu, ya, dengan perempuan itu. Summa innal mar'ata khoda'athu, ya. Ketika laki-laki itu datang tadi ila mauidin, ya, ke tempat perempuan itu, ya, jadi mendorong syahwatnya untuk menemui perempuan itu. Ketika laki-laki itu datang kepada perempuan itu, khoda'athu, kemudian perempuan itu menipu daya. Dengan cara apa? Fa'adkhalathu baitaha, ya. Kemudian perempuan itu memasukkan laki-laki tadi ke rumahnya. Ke rumahnya, wa aglaqatil baba alaihi. Kemudian perempuan itu menutup pintunya. Masuk A, katanya. Setelah masuk ditutup pintunya. Faqalat lahu, kemudian perempuan itu berkata kepada laki-laki tadi, yang soleh tadi, ya, lan utalliqaka hatta taf'ala wahidan min thalathati umur, katanya. Aku tidak akan mengeluarkanmu, tidak akan melepaskanmu sehingga kamu mengerjakan salah satu dari tiga ini, katanya. Jadi mau dilepaskan, kata perempuan tadi. Yang pertama adalah imma antaktula gulami. Yang pertama, ya, kamu boleh membunuh hamba sahayaku ataupun pembantuku. Yang kedua, tashrobal khomer, kamu boleh minum khomer. Yang ketiga, antazniabi, kamu berzina denganku. Nah, kata perempuan itu, ya, kamu bunuh atau minum khomer atau berzina denganku. Fafakkara rajulun, kemudian laki-laki itu mikir-mikir, ngebunuh, minum khamar, atau zina, ya, gitu. Waqala fi nafsi, kemudian berkata di dalam hatinya, syurbul khamri ahwanu dzunub, ya. Kayaknya kalau minum khamar itu dosa yang paling ringan deh, gitu, ya. Dosa yang paling ringan, cuma minum doang, gitu, ya, daripada membunuh dan zina, begitu, ya. Fasaribal khamru, kemudian laki-laki itu minum khamar, falamma sakira dzahaba aqluhu.
ketika mabok ya hilang akalnya tuh, hilang akalnya. Fazana bimratin. Kemudian dia berzinah dengan perempuan tadi wa qatala gulamaha, kemudian membunuh pembantunya. Wah, jadi semuanya kena. Itu gara-gara dari gara-gara dari pikiran itu, ya. Dari pikiran ataupun dari pandangan dulu noong, ya, noong dari jendela masuk ke pikiran, mendorong syahwat, pingin bertemu, akhirnya begitu. Tidak sedikit ya. Kemudian para perempuan-perempuan menipu daya laki-laki, termasuk juga tidak sedikit laki-laki yang jadi buaya. Begitu. Ya ini eh, kita harus menjadikan introspeksi diri pada diri kita bahwa memang di luar sana banyak orang-orang yang kemudian dengan pengaruh setan menjerumuskan kita kepada keburukan. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua adalah selanjutnya adalah lafadz zina, ya. Yang tadi wala taqrabu sekarang adalah lafadz zina. Penyebutan lafadz zina ini memiliki dua fungsi, ya. Yang pertama adalah untuk takyid, ya. Takyid itu artinya apa sih? Takyid itu adalah membatasi, ya. Membatasi artinya adalah ingin membatasi ataupun mengikat suatu makna yang awalnya tadinya bersifat umum gitu ya, menjadi khusus. Artinya adalah lebih tegas, lebih terarah. Ini loh maksudnya, begitu ya. Jadi menunjukkan bahwa dosa ini memiliki dampak yang sangat khusus dan kuat. Itu maksudnya dari takyid itu. Ya, dia bisa merusak nasab, bisa merusak keluarga, bisa merusak stabilitas masyarakat, ya, kedamaian dan sebagainya, merusak kehormatan diri, ya, bahkan berdampak hukum baik di dunia itu masuknya had ataupun rajam. Kemudian juga baik di akhirat nanti mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan oleh setiap manusia, terutama kita semuanya, bahwa lafadz zina itu memiliki makna takkid gitu. Eh, Selanjutnya adalah tabyin, bahwa bahwa lafadz zina ini memiliki makna tabyin, ya. Arti tabyin di sini adalah secara eksplisit dan terang agar maksud itu tidak bisa disalahpahami ataupun diremehkan oleh oleh manusia. Karena tidak sedikit Pak Bu sekarang orang yang menganggap perzinahan itu itu mah tuh urusan privasi atuh itu mah, ya, itu kan urusan privasi, nggak usah ikut campur tangan, ataupun itu adalah urusan pribadi pasangan gitu ya. Ini hanya saya dengan dia, kamu jangan ikut campur tangan, begitu ya. Ataupun zina ini banyak yang menganggap ini bukan perbuatan yang keji dan kejahatan katanya, karena dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka, kecuali kalau diperkosa, begitu. Kalau suka sama suka ya sudahlah, ini lumrah kok katanya. Naudzubillah summa naudzubillah, gitu ya. Nah, maka lafad pengucapan lafad zina ini adalah tadi yang untuk memperjelas, ya, bahwa secara terang jangan sampai orang itu kemudian mengsalahartikan ataupun meremehkan dari perbuatan zina ini, ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqarati dzunub, ya, waspadalah kalian ataupun jauhilah oleh kalian wa muhaqqarati dzunub, ya, di dalam meremehkan yang namanya dosa, ya, fa innahunna yajmi'anna ala rajulin hatta yuhlikathu, ya, karena sesungguhnya meremehkan dosa itu, ya, apabila terkumpul di dalam diri seorang, di dalam diri seseorang, itu bisa menghancurkannya. Memang berawal dari meremehkan terlebih dahulu, meringankan, ya, terlebih dahulu, yang pada akhirnya kemudian seseorang itu dengan meremehkan itu terjatuh ke dalam kehancuran. Apa yang dihancurkan ya tadi? Nasab, keluarga, ya, termasuk juga masyarakat, kehormatan diri, ya. Ya banyaklah, terutama di media-media sosial, ya, atau di lingkungan-lingkungan yang kita banyak menyaksikan. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, termasuk lingkungan kita pun terjauh, terbebas dari hal-hal ini, ya. Nah, ini ada
Bentar, kita geser dulu. Nah, diriwayatkan waruya anna ibna Umar ro'a syaban yabki. Ya, diriwayatkan sesungguhnya Ibnu Umar, anaknya Umar, ro'a melihat syaban yabki, melihat seorang pemuda, melihat seorang pemuda menangis dia. Faqala kemudian Umar bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu nangis?" katanya. Qala kemudian pemuda itu menjawab, "Nadhartu ila imra'atin fattaba'atha nafsi." Ya, aku sudah melihat perempuan katanya. Aku sudah melihat perempuan, kemudian nafsuku mengikuti pandangan itu. Ya, akhirnya dia terjatuh. Ya, fawaqatu fi zina. Yang padanya aku terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi sedih laki-laki ini karena sudah terjatuh pada perzinahan diakibatkan dari pandangannya terlebih dahulu. Wallahi ma wajadtu lahul ladzata illa sa'atan. Demi Allah, mawajadtu aku tidak mendapatkan ya lahu ladzatan ya dari zina itu ladzatan kenikmatan illa saatan hanya ya sakolepat gitu ya, hanya sesaat bahasa kitanya. Jadi ternyata zina itu hanya kenikmatan yang sesaat saja begitu. Waqad afsadat ala yadini, yang sehingga mengikuti nafsu ataupun mengikuti kelezatan yang tadi itu, kelezatan dinah tadi itu, afsadat alayya dini, telah menghancurkan agamaku, wa qalbi, dan telah menghancurkan hatiku, mudatan tawilatan, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia nyesal, masya Allah, agamaku hancur, hatiku hancur begitu ya. Faqala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, hakadha yaj'alu syaitan maksiatal ladzati kabiratan qoblal wuku. Begitulah katanya yaj'alu syaitan. Setan akan menjadikan maksiatal ladzati ya, kenikmatan besar dari kenikmatan kelezatan kenikmatan maksiat itu menjadi besar sebelum sebelum terjerumus, sebelum terjatuh. Tsumma la tabqa ba'da illa nadama. Kemudian tidak akan menyisakan setelah kemaksiatan yang lezat tadi ya, kecuali an-nadama. An-nadama itu penyesalan gitu. Ya, bagus kalau ada penyesalan. Ini sangat luar biasa karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa tobat begitu. Jadi kalau kalau orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan kemudian dia bertobat, itulah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa jangan sampai seseorang itu memandang sebuah pekerjaan itu hal yang kecil, hal yang remeh begitu ya. Padahal itu ada sesuatu yang sangat besar sehingga bisa menghancurkan agamanya, dirinya, kehormatannya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lafad innahu ya. Ada lafad innahu, inna itu Ustadz Adha itu tahu itu. Inna itu adanya harfu taukid ya. Artinya taukid itu adalah penekanan, penegasan bahwa harfu taukid ini ya, maknanya adalah menegaskan, bukan berarti menambah makna ataupun menambah informasi baru, bukan, bukan. Hanya penegasan saja, penguatan saja. Ya. Contoh misalkan begini, ada orang mengatakan, "Hei, jangan kebut-kebutan." Nah, itu biasa, terdengarnya ringan. Ya, "Hei, jangan kebut-kebutan." Itu kebiasa ringan terdengarnya, maka tidak sedikit pemuda yang apa sih, biasa aja kebut-kebutan mah kali begitu ya. Tetapi beda kalau bahasanya ya asli, "Jangan kebut-kebutan, bahaya banget loh." Nah, itu beda itu ya. Itu adanya penekanan yang kuat ya. Contoh misalkan, "Hati-hati jangan berenang." Biasa itu, biasa itu. Tapi kalau ada orang yang berkata, "Hati-hati jangan berenang, bahaya banget." Itu sudah gambarannya berbeda itu. Gambarnya berbeda. Takutnya memang kolam itu membahayakan ataupun ada arus yang kencang misalkan begitu ya. Artinya intinya adalah memang menguatkan supaya orang itu tidak mencoba-coba untuk jatuh ya ke dalam perzinahan. Itu fungsi dari kata inna ya. Sehingga ayat ayat tadi itu ya itu memiliki dua penegasan. Yang pertama adalah larangan keras ya, la taqrabu, jangan sampai mendekati. Yang kedua adalah penegasan sifat zina itu sendiri, bahwa zina itu adalah fahisyah. Dia adalah sesuatu perbuatan yang
keji, sangat menjijikkan. Begitu. Selanjutnya adalah lafadz dari kana, ya. Kana ini mempunyai makna subut. Subut artinya adalah ya ketetapan sifat. Maksud dari kata yang diinginkan dari lafadz kana ini eh, bahwa zinah itu adalah sebuah perbuatan yang terus akan menempel, terus akan melekat, ya, di setiap waktu, bukan hanya pada saat itu saja, begitu. Maka di sini menunjukkan bahwa kekejian ini bukan temporer, bukan temporari, ya, hanya saat itu saja, tetapi zina tetap keji pada semua zaman dan semua bangsa. Dimanapun berada, tempatnya dimanapun, ya, waktunya kapanpun, zina itu tetap saja dia adalah perbuatan yang keji. Jadi tidak ada ya wajar itu di Amerika mah nggak ada kata wajar di dalam apa lafadz makna di dalam lafadz kana ini begitu ya. Jadi kalau sudah ada lafadz kana itu artinya adalah ketetapan siapapun orangnya dimanapun dan bangsa manapun zina tetap zina ya. Makanya sebetulnya tidak ada apa namanya lokalisasi ya. Daripada tidak dilokalisasi nanti perzinahan kemana-mana ya sama saja ya karena orang orang itu akan mendatangi terlebih lagi sekarang media sosial begitu jadi lokalisasi ataupun tidak tetap saja itu bukan berarti kemudian apa namanya meminimalisasi ataupun mempersedikit ya mempersedikit yang namanya perzinahan tidak tetap saja lokalisasi mah eh, terjadi juga ya banyaknya perzinahan. Selanjutnya adalah lafadz fahisyah ya. Lafadz fahisyah ini bentuknya nakiroh, jadi tidak pakai alif lam ya. Nakiroh gitu. Nakiroh itu artinya umum, umum. Nah, apa maksud Allah berfirman dengan kata fahisyah ini dalam bentuk umum, dalam bentuk nakiroh? Yang pertama adalah sebagai ta'zim ya. Ta'zim di sini artinya adalah Allah ingin menampilkan bahwa ya perzinahan ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan dahsyat begitu ya sehingga nanti dengan perzinahan akan menimbulkan keburukan-keburukan yang sangat besar dan mengerikan begitu baik di dunia ataupun di akhirat baik pada dirinya keluarganya ataupun masyarakat begitu itu ta'lim. Selanjutnya adalah dari bentuk nakiro ini Faisha ini Allah ingin memberikan makna kepada kita untuk tahyil. Tahyil sebetulnya tahoyul ya. Berhayal, berhayal itu kata serapan dari tahyil ini sendiri sebetulnya. Berhayal ya. Artinya adalah membuat pembaca membayangkan keburukan yang sangat dahsyat setelah tadi memilih apa memahami makna ta'zim gitu ya membayangkan luar biasa nih dahsyatnya kehancuran rumah tangga hilangnya kehormatan anak tidak jelas nasabnya pertengkaran penyakit zina psikologi spiritual begitu ya. Nah ini keburukan-keburukan yang bisa dialami berapa banyak orang yang jatuh kepada perzinahan cerai suami istri bahkan berdampak kepada anaknya psikologis anaknya kena ya dia tidak mendapatkan sosok suri tauladan di dalam keluarganya sehingga dia mencari di luar teh ya banyak seroknya banyak orang-orang jahatnya gitu ya akhirnya dia curhat kepada seseorang dia merasa nyaman ternyata dimanfaatkan ya oleh orang yang menjadi tempat curhat tadi itu sendiri. Naudzubillah subhanahu. Baik kata sabila ya kata sabila di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna isti'aroh ya isti'aroh itu artinya adalah punya makna lain yang memiliki hubungan kemiripan musyabahah. Contoh misalnya begini, ya. Eh, Misalkan ada kata laki-laki itu buaya. Laki-laki itu buaya. Artinya buaya di sini bukan buaya hewan, ya. Tetapi dia memiliki makna lain. Artinya bisa jadi laki-laki ini adalah dia apa memiliki niat yang busuk, ya. Ataupun laki-laki buaya itu adalah laki-laki yang apa berbahaya jikalau berhubungan dengannya ya ataupun dia perusak dan sebagainya. Nah, itu artinya adalah isti'arah. Jadi, kata zinah itu diumpamakan sebagai jalan yang buruk ya, yang akan ditempuh oleh seseorang.
Begitu aja. Jadi zina itu adalah jalan keburukan yang akan ditempuh oleh seseorang jikalau dia terjerumus ke dalamnya. Bahwa zina itu bukan hanya sekedar perbuatan, ya, bukan hanya perbuatan antara dua insan saja, bukan. Tetapi zina itu adalah lebih besar, lebih dahsyat dari itu. Dia adalah merupakan sebuah jalan hidup yang menghancurkan, gitu ya, sehingga memiliki dampak psikologis, ya, sosial, rohani, keluarga, generasi, begitu, ya. Jadi hancur saja jalan kehidupannya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan isti'arah, begitu. Kemudian selanjutnya makna tadmim, ya. Di sini lafaz wasa sabila, Allah ingin memberikan kepada kita makna tadmim, ya. Tadmim ini artinya penambahan makna untuk penguatan. Artinya adalah eh, memberikan satu ungkapan yang kemudian memiliki makna ganda tanpa menghilangkan makna aslinya. Begitu, ya. Yang pertama adalah bahwa jalan itu memang jalan. Jalan itu memang jalan. Yang kedua adalah memberikan gambaran yang keburukan yang sangat besar. Begitu ya. Jadi ada dua makna. Maka di sini secara bahasa kata kerja sa'a itu artinya adalah keburukan, sabila adalah jalan. Berarti jalan keburukan. Ini memberikan nuansa bahwa penolakan secara keras, ungkapan rasa jijik, ya, kemudian penguatan moral bahwa jalan ini tidak mengantarkan kepada kebaikan, ya, itu. Nah, sekarang kita berbicara adabnya. Ajab dari perzinahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza dhahara zina war riba, apabila dhahara ini apabila sudah merebak, ya, idza dhahara zina, apabila sudah merebak yang namanya perzinahan, war riba dan riba, fi qaryatin, dalam sebuah desa ataupun sebuah kota, sebuah lingkungan, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka sungguhnya kaum itu telah menghalalkan, telah meridhoi pada dirinya azab Allah, akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya kalau ada perzinahan di lingkungan kita, kita kerja sama saja dengan RW, dengan RT, ya kita usir lah gitu. Karena ternyata memang eh, kalau kita mendiamkan, azab Allah itu akan datang kepada seluruh penduduk di kampung itu sendiri. Gitu. Kemudian di dalam sebuah hadis, wa innahu qala lana dzata ghadatin, suatu hari, suatu pagi beliau bersabda kepada kami, maksudnya Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya tadi malam telah datang kepadaku dua orang malaikat, ya. Lalu kami pun berangkat, kami mendatangi sesuatu yang menyerupai tungku pembakaran, ya, tungku pembakaran ini terjadi di neraka, ya, terjadi di neraka. Beliau bersabda, di dalamnya terdengar hiruk pikuk dan suara-suara, ya. Jadi dalam tungku itu seperti katel mungkin, ya, seperti katel. Jadi di neraka itu ada katel, begitu ada tungku. Kemudian dari tungku itu terdengar hiruk pikuk dan suara, wah, menjerit-jerit dan sebagainya. Ternyata di dalam tungku itu terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Ya, di sini diibaratkan uroh itu artinya telanjang, ya. Lalu datang kepada mereka nyala api dari bawah mereka. Jadi dari bawah kakinya itu laki-laki dan perempuan itu keluar api, ya. Setiap kali nyala api itu sampai kepada mereka, mereka pun berteriak dengan keras, ya, saking panasnya, gitu ya. Aku bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ini adalah adab yang akan Allah berikan eh, melalui wahyu mimpinya Rasul, ya. Jadi menyaksikan, gitu ya. Baik, hukumannya sekarang, hukuman bagi pezina, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuklah oleh kalian kulla wahidin, pada setiap mereka berdua, ya, mi'ata jaldah, sebanyak 100 cambukan. Wala ta'khudkum, ya, bihima rafatun. Wala ta'khud, dan jangan sampai takhud. Takhud ini menolak, ya. Jangan sampai menolak kepada kalian, ya, bagi keduanya tadi, perempuan yang berzina, rafatun, rasa kasihan, ya.
fi dinillahi dalam melaksanakan agama Allah. In kuntum apabila kalian beriman kepada Allah wa yaumil akhir dan kepada hari akhir. Kadang-kadang ini melalui apa namanya HAM dan sebagainya, ih tega pisannya Islam laki-laki yang muhson yang sudah pernah menikah ataupun yang menikah kalau zina harus dirajam ya dikubur setengah badan disisakan kepala kemudian dilempar oleh batu harus sampai meninggal ya kejam banget ya Islam. Nah ini ya ini adalah rofah. Allah sudah mengingatkan jangan sampai ada di dalam hati kalian itu rasa belas kasihan katanya kepada mereka. Wah, Allah sudah ingatkan sebetulnya ini ya di dalam firman-Nya karena Allah sudah tahu ini pasti akan ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk membangkang tidak setuju dengan hukum Allah ini begitu ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, Inna rojma hakun fi kitabillahi ala man zana idza uhsina. Inna rojma sesungguhnya yang namanya rajam itu hakun ya adalah sebuah kebenaran ya fi kitabillahi dalam kitab Allah ala man zana terhadap seseorang yang dia berzina idza uhsina apabila yang berzinahnya itu adalah muson. Muson itu adalah seseorang yang memiliki hubungan pernikahan. Begitu ya. Jadi kalau orang sudah memiliki hubungan pernikahan kemudian dia berzina, wah itu katanya harus mendapatkan rajam ya. Tetapi kalau dia belum menikah, gadis atau perjaka jatuh kepada perzinahan, maka dia dijilid atau dicambuk sebanyak 100 jilidan. Baik, Ya, itu mungkin waktu yang bisa Ustaz disampaikan ya. Pak Hashim. Iya, iya. Jadi untuk gadis dan perjaka apa tidak dirajam ya, termasuk duda dan janda ya Pak ya. Betul, 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 Iya. betul. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu yang saya hormati, mangga dipersilakan untuk diskusi kurang lebih 5 menit. Ya, mangga. Apa ya? Mangga Bapak Ibu. Ustad, pada Ya. Tumaros, ya. Yang tadi Halo, terkait Ustaz. dengan iya zina, cina. Pami misalnya, kan biasa pami mahasiswa teh salimnya ke orang gitu. Nuhun. Nah, pami no dosen pameget tah, nah teras no mahasiswi pada salim. Nah, baiknya bagaimana Pak Ustad? Atur nuhun. Baik. Terima kasih Ustadz Adha. Ini pertanyaannya luar biasa. Karena berkaitan dengan profesi kita ya. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dan juga di dalam kitab Buku Dulujan itu dijelaskan oleh para ulama ya. Jikalau perempuan itu ya sudah apa sudah memiliki nafsu syahwat ya ataupun bisa menimbulkan nafsu syahwat bagi laki-laki maka tidak diperkenankan untuk menyentuhnya. Begitu tidak berkenankan. Apalagi mahasiswi itu mah bukan lagi punya syahwat dan bisa menimbulkan syahwat lebih dahsyat itu ya. Ini tahapannya yang paling kecil itu adalah perempuan yang mumayyiz lah mungkin ya, yang dia belum head. Tapi kadang-kadang anak-anak SD sekarang kelas 1 kelas 2 sudah pintar dandan dan tidak sedikit itu ya. Misalkan apalagi kalau ada apa itu naudzubillah tuh kalau ada pedofil begitu ya laki-laki dewasa yang suka dengan anak kecil nah ini memang tidak diizinkan kemudian dia untuk menyentuh ataupun bersalaman terlebih bagi dosen laki-laki yang memang sudah dewasa dan juga mahasiswi yang juga sama-sama dewasa tapi patokannya bukan bukan berarti seperti pemahaman Imam Malik. Da abi mah teh nafsu, da eta mah saya anggap anak. Oh, tidak. Ya, Gitu ya. berarti Da, berarti da eta enak mah abi mah ngangken putra gitu. ya, betul non Pak Ustad. Berarti enak Ya, kieu nya wah, pada wah. salim tetep. Ya, itu Janten Pak Ustad, pami aya murang kali entos beres kuliah mau suntangan kumaha kepretkeun wae, kumaha kepetkeun wae. Aduh, Prof. Ari 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 eta mah panginten kanggo kamaslahatan dan memang hati mah tidak bisa dibohongi Bohong ya. nih. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan
ciptaan Allah yang memang sempurna, cantik begitu ya. Ada Hmm. saja di dalam hati itu bayangan yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah dan juga contoh-contoh dari para sahabat yang soleh begitu. Ya, bagusnya ya kita cukup mengangkat tangan saja seperti ini. Ya, terima kasih begitu. Mungkin Prof. Oke. Punten Prof, bila saya kelapatan. Atur nuhun, jazakallah. Sami. Atur nuhun. Awas sarung tangan, pakai kacamata hidung. Maka Prof, beri badai nambihan atau nabi naros maka Prof Toto. Mangga Prof. Tahu pakai sarung tangan, pakai kacamata hidung, jadi itu keciri. Kacamata hidung mau gikat ciri, Prof. Tapi kan manah mah tes dibohongannya. Ya, paling Iya. susah. Kemarin Iya. minggu kemarin juga sudah diterangkan. Minggu yang lalu ya. Itu tentang dititipi perempuan itu lebih berat daripada dititipi harta kan. Betul Prof. Ya, betul. Jadi Ya. susah sih perempuan mah. Ya, aki-aki ge angere aya wae surser mah. Tuh, geningan. Geningan. Kamu padan anomnya. Padahal mah teu tinggal lagi ge surser. Komo kan mangah nuhun atas jam genep. Ya, atur nuhun tos tamu genep ya sadayana mudah-mudahan kajian tafsir hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun Pak Ustaz, atur nuhun Bapak Ibu sadayana. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Punten warahmatullahi kasadayana